kita akan memasuki pengujian yang terakhir untuk pengujian pada enzim. Nah, uji yang terakhir ini kita akan menguji terkait uji keempukan daging. Nah, di sini sudah tersedia alat dan bahan yang akan kita gunakan pada pengujian kali ini. Alat yang akan kita gunakan pada pengujian kali ini yaitu hot plate, gelas beker, gelas ukur, kemudian pinset, dan plastik. Setelah itu, untuk bahan yang akan kita gunakan pada pengujian kali ini yaitu ada daging, kemudian ada aquades, kemudian ada enzim papain, dan yang terakhir yaitu enzim bromelin. Nah, langkah pengerjaan yang akan kita lakukan pada pengujian ini, yang pertama yaitu menimbang daging sapi kurang lebih 30 gram dan dimasukkan ke dalam masing-masing gelas beker yang sudah tersedia. Nah, selanjutnya daging yang sudah dimasukkan ke dalam gelas beker kita rendam menggunakan enzim baik papain maupun bromelin dengan konsentrasi 0, 25%, 50%, 75%, dan 100%. Nah, untuk konsentrasi 0%, komposisinya yaitu 100 ml aquades, sedangkan enzimnya 0 ml atau tidak menggunakan enzim sama sekali. Untuk konsentrasi 25% yaitu terdiri dari 25 ml enzim baik papain maupun bromelin dan 75 ml aquades. Untuk yang konsentrasi 50% yaitu terdiri dari 50 ml enzim papain dan 50 ml aquades. Kemudian untuk yang 75% kita menggunakan 25 ml aquades dan 75 ml enzim papain maupun bromelin. Terakhir untuk konsentrasi 100% kita menggunakan 100 ml enzim baik papain maupun bromelin dan tidak menggunakan campuran aquades sama sekali. Dan daging ini yang sudah ditambahkan enzim didiamkan selama 30 menit. Kemudian kita amati keempukan daging pada masing-masing sampel. Nah, setelah dilakukan perendaman pertama selama 30 menit, kemudian perendaman kedua 60 menit dan ketiga 90 menit.
Nah, pada perendaman pertama di 30 menit pertama itu pada konsentrasi 0% dan 25% itu belum menunjukkan keempukan pada daging. Kemudian pada konsentrasi 50 hingga 100 itu sudah mulai terjadi keempukan. Dan di menit terakhir, yaitu menit ke-90, itu di menit ke-90 seluruh sampel sudah mengalami perubahan tekstur. Nah, untuk memastikan teksturnya, sampel yang sudah kita rendam menggunakan enzim ataupun tidak, kita masukkan ke dalam plastik untuk dilakukan perebusan pada suhu 80 derajat Celcius selama 60 menit. Plastiknya sudah kita beri label sehingga kita masukkan berdasarkan pelabelannya. Sampel direbus pada suhu 80 derajat Celcius selama 60 menit. Kebanyakan air, cuy. Airnya banyak banget. Setelah dilakukan perebusan selama 60 menit atau 1 jam pada suhu 80 derajat Celcius, daging yang sudah kita rendam menggunakan enzim dan kita rebus, selanjutnya kita lakukan thawing atau pencucian menggunakan air yang mengalir. Kita cuci dan kita keringkan menggunakan tisu, kita coba untuk mengetes keempukan dagingnya. Nah, pada enzim pada konsentrasi 0% ini empuk, tapi dia belum tahap yang sangat-sangat empuk atau kelenturannya masih sangat tipis. Kemudian di konsentrasi 25% pada enzim bromelain ini masih sangat keras, seperti halnya tadi pada ketika di konsentrasi 0%. Nah, di papain ini sudah cukup lunak atau empuknya sudah cukup. Kemudian tetapi belum masih setara dengan, pada papain juga masih setara dengan konsentrasi 0%. Kemudian pada konsentrasi 50% ini juga masih belum menunjukkan keempukan yang pas pada bromelain, tetapi pada papain sudah cukup empuk. Kemudian pada konsentrasi 75% di enzim bromelain sudah seratnya sudah cukup empuk juga, sudah bisa diambil. Kemudian di enzim papain dengan konsentrasi 5% juga sudah cukup keempukannya. Dan pada enzim bromelain di konsentrasi 100% ini sudah tingkat keempukannya sudah tinggi, dan di papain juga sudah tinggi tingkat keempukannya. Jadi dari konsentrasi 0 hingga 7 hingga dari hasil pengujian ini terkait keempukan daging, konsentrasi yang baik itu
terdapat pada enzim bromelain dan papain pada konsentrasi 75% dan 100%, serta pada enzim papain konsentrasi 50%. Sehingga dari ke-10 pengujian ini hanya terdapat 5 yang sudah memiliki tingkat keempukan yang sesuai dan bagus. Sekian, terima kasih.